guys, balik lagi sama Kak Taufikul Lutfiah. Di sini Kak Taufikul Lutfiah mau ngapain ya? Kira-kira mau ngapain coba? Bener banget, di sini Kak Taufikul Lutfiah bakal bahas tentang permainan kecil. Yang di pikiran kalian apa nih ketika Kak Taufikul bilang permainan kecil? Pasti permainan yang ada di masa kecil gitu ya guys sih. Kayak permainan kasti, ada permainan betengan, terus ada permainan ular-ular naga, terus ada permainan apalagi bekel, dan lain sebagainya. Nah, kemarin kita kan bahas gateng ya, permainan tradisional gateng. Nah, permainan tradisional gateng itu kan menggunakan batu ya. Terus kita cara mainnya juga sama kayak bekelan kan, kayak melemparkan bola kan. Tapi kita di permainan gateng itu menganggap kalau batu itu sebagai bola bekelnya gitu kan. Karena pada saat zaman dulu kan belum ada bekel, jadi kita pakai batu seperti itu. Nah, di sini Kak Taufikul bakal jelasin lebih detailnya lagi gitu. Mulai dari cara bermainnya gimana, orang yang bermain itu berapa, peraturan permainannya tuh seperti apa, dan yang terakhir itu gerak dasar yang ada di permainan gateng tersebut. Nah, di sini pas Kak Taufikul bilang gerak dasar, ada yang tahu nggak gerak dasar itu apa? Ada yang tahu nggak sih? Tahu nggak? Nah, di sini itu gerak dasar pasti kalian nyebutnya kan ya gerak dasar itu gerakan yang kita lakukan sehari-hari Kak, kayak berjalan, berlari, melempar, menangkap dan lain sebagainya. Nah, jawaban kalian itu bener banget guys. Tapi di sini Kak Taufikul bakal tambahin kalau gerak dasar adalah gerak yang membentuk dasar-dasar keterampilan gerak yang kompleks. Maksudnya apa sih Kak? Kok bingung banget kalimatnya gitu ya kan? Maksudnya itu gerak-gerak dasar, gerak-gerakan dasar kita seperti berjalan, melompat, melempar yang membentuk gerakan-gerakan yang memiliki keterampilan yang kompleks. Seperti apa tuh? Kompleks itu secara menyeluruh, secara garis besarnya seperti apa? Seperti itu. Nah, untuk jelasnya lagi kita bakal bahas di video selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, kita akan bahas di Check This Out. Halo semuanya, di sini Kak Taufikul langsung bahas aja ya. Sorry karena kayak gini kan kelihatan nggak? Aku gini kelihatan ya. Ya, ini batunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kak Taufikul di sini punya 7 batu. Kenapa 7? Karena yang satu bakal Kak Taufikul jadiin sebagai bekel atau ya bekel sebagai alat yang buat dilempar. Karena pada saat itu karena pada zaman dahulu kan nggak ada bekel ya, adanya batu, jadi kita menggunakan batu. Nah, Ayu bakal jelasin di sini itu permainan gateng itu bisa menggunakan objek banyak sekali. Ada yang pakai kerang, ada yang pakai tutup botol. Kalian tahu tuh botol Fanta sama Sprite nggak? Itu juga bisa. Terus juga bisa pakai, pokoknya pakai apa aja yang bentuknya tuh lingkaran, itu bisa banget. Dan bisa dijangkau, bisa dipegang kayak gini. Usahakan dia tuh yang bentuknya itu bervolume ya, yang ada volumenya supaya kalau kita menangkap atau melempar itu lebih enak gitu. Nah, karena di sini Kak Taufikul pakai batu karena pasti di rumah kalian kan ada banyak batu, jadi nggak ada alasan buat nggak main permainan yang satu ini ya. Oke, di sini Kak Taufikul bakal jelasin, karena sesuai janji Kak Taufikul bakal jelasin berapa orang sih permainannya tuh. Nah, di sini tuh ada 2 orang atau lebih ya. Karena nggak mungkin kita main permainan ini tuh cuma 1 orang, karena nanti kayak ambigu. Kayak masa kita main sendiri, karena kan kurang seru gak ada lawan mainnya ya. Jadi tuh kita nggak ada jiwa kompetitifnya gitu. Kalau ada lawan mainnya kan kita pasti berlomba-lomba dapat poin yang banyak gitu kan. Nah, di sini Kak Taufikul bakal jelasin juga. Tadi kan udah tuh ada objeknya bisa digunain banyak, ada batu, ada kerang, ada tutup botol dan lain sebagainya. Terus peraturan mainnya juga ada 2 orang atau lebih. Sendiri juga bisa, tapi kurang seru kalau menurut Kakak Taufikul. Nah,
Di sini juga ada gerak dasar yang ada di dalam permainan gateng. Kita contohkan saja langsung. Pertama kita melempar, nggak melempar ya, membuang. Nah, Kak Taufikul itu melakukan gerak dasar manipulatif. Kenapa sih manipulatif gitu ya? Manipulatif itu artinya gerak dasar atau gerakan yang membutuhkan objek. Karena Kak Taufikul tadi gerak manipulatif tuh dibedakan menjadi dua. Ada propulsif, ada reseptif. Yang propulsif itu ketika kita mengeluarkan gaya pada benda ini, artinya kita mengeluarkan efek buat benda ini. Karena Kak Taufikul tadi membuang, berarti Kak Taufikul melakukan gerak dasar manipulatif yang propulsif. Nah, Kak Taufikul ambil satu dan melempar. Kak Taufikul melakukan gerak dasar apa? Melempar karena kita memberikan gaya pada batu. Nah, kita melakukan gerak dasar propulsif, gerak dasar manipulatif yang propulsif. Dan ada menangkap, menangkap itu reseptif karena kita menerima gaya. Karena permainan gateng itu harus satu persatu dulu. Nah, Kak Taufikul tadi terlempar, jadi Kak Taufikul itu gagal dan harus mengakhiri permainan ini. Kemudian memberikan permainan ini ke teman lawan main Kak Ayu. Kak Taufikul udah gagal tuh. Jadi nanti kalau udah sampai ke Kak Ayu lagi mainnya atau Kak Taufikul lagi, itu nanti Kak Ayu ulang lagi dari level 1, menangkap satu-satu. Beda cerita kalau Kak Taufikul tadi menangkap langsung 2, berhasil 2. Kayak gini. Contohnya berhasil ya guys. Contohnya Kak Ayu satu-satu dulu ya. Berhasil. Anggap aja berhasil. Anggap aja kita berhasil. Nah, berhasil kan? Kita langsung ke level 2, mengambil 2 batu sekaligus. Wah, berhasil guys. Tadi Kak Ayu berhasil tuh, gak ada yang jatuh. Berarti permainan Kak Ayu masih berlangsung. Kak Ayu atau Kak Taufikul. Sorry ya, aku tadi bilang Kak Ayu terus karena nama aku tuh Kak Ayu sebenarnya. Nah, Kak Ayu ini gagal nih karena terlempar, gagal. Jadi, Kak Ayu harus mengalah dan memberikan batu ini ke lawan main Kak Ayu karena Kak Ayu gagal. Beda cerita lagi kalau Kak Ayu berhasil. Aduh, jauh-jauh lemparnya. menangkap 3 sekaligus. Jadi berhasil 3-3 seperti ini. Alhamdulillah ya Allah. Susah banget guys. Pokoknya kalau Kak Ayu berhasil menangkap 3, tadi kan berhasil, kita langsung melakukan gateng. Tuh ada 3 batu kan. Bismillah. Dapatnya cuma 2 guys. Nggak apa-apa, artinya itu Kak Ayu mendapatkan poin 2. Jadi permainan gateng ini pertama level 1-nya itu kita ngambil satu-satu dulu. Level 2 kita ngambil 2 batu sekaligus. Level ketiga kita ngambil 3 batu sekaligus. Dan yang terakhir itu melakukan gateng untuk mendapatkan poin. Jadi seperti ini tadi, kita ambil bismillah. Nah, kita dapat 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, 5 batu. Jadi artinya kita dapat 5 poin. Abis itu kita kalau misal belum jatuh ya batunya, kita langsung main dari awal lagi. Dan seterusnya sampai mendapatkan poin sebanyak-banyaknya sampai kita mati. Karena kita nggak berhasil nangkap, misal kayak gini. Tuh, jatuh, berarti Kak Ayu nggak berhasil nangkap. Berarti permainan harus berakhir. Jadi gerak dasarnya apa aja tadi? Ada propulsif. Propulsif karena kita memberikan gaya pada batu. Ada menangkap apa tadi? Reseptif karena kita menerima gaya dari batu ini. Sudah jelas? Oke, terima kasih karena telah melihat video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.